Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, Pak Ubay. Ya, selamat malam, Bapak Abdul Rashid. Ini kawan lama saya ini ya, Masya Allah sudah hampir berapa 10 tahun, bahkan lebih, 2008, sekarang 2022, 14 tahun kami kenal nih. Ya Allah, cuma beda nasib belum aja nih. ketemu tatap muka ya, Pak Ubay ya, belum Alhamdulillah. secara langsung. Ini baru daring kita ketemu lewat Zoom ya. Ya, Sukses betul. selalu, Pak Ubay. Sama-sama nih, Pak Abdul Rashid nih, alhamdulillah. Gimana Pak Ubay, ada apa? Ya, ini kebetulan saya sedang menjalani suatu proses, suatu fase nih, di mana fase sekarang ini diamanahi untuk ikut kuliah PPG, di mana pada prosesnya, iya, mohon doanya nih dari Pak dosen. Dalam prosesnya kami di sini, saya khususnya itu sedang ada tugas dari dosen untuk memberikan, untuk meminta gitu ya, untuk meminta beberapa pandangan terkait beberapa hal kepada dalam kategori pakar, meskipun pakar di sini tadi disampaikan bahwasanya luar biasa. Ini dengan teman seperjuangan ya, ini sudah hanya berbeda nasib saja nih dengan beliau nih, Masya Allah ya. Subhanallah. Jadi perlu disampaikan kepada Bapak dosen pembimbing nanti bahwasannya beliau ini adalah pemerhati pendidikan, kemudian banyak sekali jurnal-jurnal yang beliau terbitkan. Kalau boleh share screen atau mungkin nanti boleh dijelaskan saja, tinggal ketik saja di sana nama Abdul Rashid, itu muncul banyak tulisan-tulisan yang sangat menginspirasi bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya, gitu ya. Jadi itulah sekelumit tentang CV beliau, gitu ya. Jadi saya kira ini sudah sangatlah pantas dijadikan sebagai pakar untuk dimintakan pendapatnya nanti di beberapa masalah. Wah, berlebihan nih Pak Ubay ini sebagai kawan lama nih. Biasa saja, siap. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih Pak Rashid, Abdul Rashid, ini malam-malam ini ya diganggu aktivitasnya. Di Majalengka ini Pak Ubay, di Majalengka ya? Di Majalengka, betul. Saya lagi di Subang, kebetulan lagi ada kegiatan, Pak Ubay, mohon maaf ini. Iya, mohon maaf mengganggu nih Pak. Siap. Jadi begini Pak, jadi dalam prosesnya ini sudah hari ke-9 mungkin ya, hari ke-8 atau hari ke-9 dari mulai saya itu mengikuti kegiatan kuliah PPG ini, di mana dari awal kita dituntut untuk mencari permasalahan-permasalahan aktual yang terdapat di kelas kami, di kelas saya sebagai guru matematika di SMA Prakarya Sindang, Santi Asrama Majalengka. Bahwasannya ternyata setelah merefleksikan diri, ada beberapa permasalahan dari yang sudah saya jalani, gitu ya. Di antaranya banyak sekelumit permasalahan di LK 1.1 itu kemarin. Hanya di LK 1.2 ini saya ingin mengerucutkan dari 7 permasalahan kemarin. Dari mulai kemarin itu ada permasalahan tentang motivasi belajar matematikanya, kemudian yang kedua ada dari tentang konsep bagaimana guru belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu ya. Kemudian juga banyak hal lah, termasuk sarana prasarana di sekolah begitu. Hanya untuk kepada Bapak Abdul Rashid ini dimohonkan atas kepakarannya di bidang pendidikan begitu, perihal 4 masalah saja ini mungkin Pak nih. Nah, jadi yang pertama tentang motivasi belajar siswa nih. Kebetulan di sekolah saya ini karena berbasis boarding school begitu ya. Jadi ya tadi motivasi siswa untuk belajar matematika ini cukup rendah gitu ya. Kalaulah mungkin bisa dipersentase itu hasil dari
angket yang saya berikan kepada anak-anak dari hanya 15 sampai 20 santri begitu ya. Itu minat untuk belajar matematika ini rendah. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan siswa kami ini memiliki motivasi yang rendah terhadap pelajaran matematika? Bagaimana nih, Pak? Oke, terima kasih Pak Ubay. Ini hanya berbagi sharing saja ya. Kalau dibilang pakar, wah saya terlalu ini belum lah. Tapi doakan mudah-mudahan suatu saat saya jadi pakar juga Pak Ubay. Amin, amin. Sharing saja mengenai motivasi ini banyak faktor tentu saja. Salah satunya kalau menurut saya begini Pak Ubay. Matematika itu identiknya adalah dunia yang abstrak. Sedangkan siswa kita itu berkutatnya itu dengan dunia konkret seperti itu. Nah, kekurangmampuan seorang guru dalam menyambungkan dua hal tersebut di dunia konkret dan abstrak tersebut, tentu itu akan membuat siswa berpikiran matematika itu sulit, sehingga motivasinya untuk mempelajari matematika rendah. Padahal coba kalau guru tersebut bisa memfasilitasi, menjembatani dua dunia tersebut, saya kira insya Allah tidak akan bilang sulit dan motivasi untuk belajar matematika bisa lebih baik. Itu menurut saya mungkin Pak Ubay kalau mengenai motivasi. Iya, iya, iya. Jadi tadi ya, berarti guru belum bisa ya tadi karena peralihan gitu ya, peralihan dari apa namanya abstrak, semi abstrak, kemudian dari konkret dari tadi ya dari konkret mau ke abstrak itu guru belum bisa begitu ya, betul. Mudah-mudahan bisa merubah mindset bahwa menyenangkan, matematika itu menyenangkan. Betul, Seperti betul. itulah. Iya, iya, iya. Itu mungkin menurut saya Pak Ubay. Iya, iya. Terima kasih banyak nih. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Ini Mangga, mangga. untuk di sekolah kami itu juga apa namanya? Kebetulan tahun kemarin itu ya kita sudah mengadakan asesmen nasional gitu di sekolah kami itu. Nah, di mana di sana tertera bahwa nilai dari literasi numerasi khususnya gitu ya. Literasi numerasi sekolah kami ini bukan rendah lagi tapi tidak muncul gitu. Tidak muncul angkanya itu kita konfirmasi ke pengawas juga memang itu oleh sistem, oleh pusat gitu. Jadi ketika dikonfirmasi mengapa sih ini bisa tidak muncul gitu, sedangkan aspek-aspek lain itu muncul. Nah, mungkin pengawas hanya apa namanya memberikan penjelasan bahwa kemungkinan gitu ya, kemungkinan nilainya ini di bawah dari standar rata-rata nasional gitu terkait literasi numerasi di sekolah kami. Nah, beranjak dari apa namanya hasil tadi saya tarik, saya tuangkan ke dalam kuliah ini dan saya pun meminta pendapat dari Bapak dosen atau Pak ini apa sih yang menyebabkan literasi numerasi siswa gitu ya itu rendah atau kurang begitu baik. Kira-kira apa nih Pak? Wah, bagus sekali pertanyaan Pak Ubay. Kalau menurut saya begini, terkait baik itu literasi numerasi atau kemampuan yang lainnya, secara garis besarnya seperti ini logikanya. Siswa tersebut dikatakan belum terbiasa menghadapi atau berhadapan dengan hal atau masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan literasi numerasi. Karena kenyataan di lapangan seperti itu, belum terbiasa. Nah, bisanya belum terbiasa itu apa penyebabnya? Adalah guru belum sepenuhnya memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan bisa meningkatkan atau misalkan memunculkan kemampuan literasi, salah satunya literasi numerasi tersebut, bahkan harusnya sampai meningkatkan itu. Artinya bisa ditarik kesimpulan kalau menurut saya guru di kita itu di Indonesia ini belum terbiasa. Mudah-mudahan kalau dalam pembelajarannya mulai memfasilitasi siswa, membiasakan siswa untuk berkutat dengan hal-hal yang terkait dengan literasi numerasi seperti tadi, insya Allah bisa kedepannya akan muncul, bahkan akan meningkat terus. Pengalaman di lapangan seperti itu. Sebagai contoh pembanding tidak hanya literasi numerasi, yang saya temui kemampuan 4C, yang kemampuan ABA 21 seperti itu. Pengalaman saya ketika visitasi di beberapa sekolah, memang pembelajaran ternyata belum memfasilitasi siswa untuk memunculkan
kemampuan-kemampuan tersebut. Seperti itu. Jadi baiknya pembelajaran yang dilakukan memang memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi numerasi. Itu menurut saya, Pak Ubay, Iya, iya, iya. lebih ke memfasilitasi. Betul, betul. Ya, Bapak dosen PMI juga ini perlu diinformasikan bahwa beliau ini juga asesor begitu ya. Sebelum sampai pemerhati Hanya pendidikan tugas juga, saja, Pak Ubay. iya diamanahi oleh ban SN apa ya, ban apa ya? Kalau sekolah Ya, itu BNSM provinsi. pas M provinsi begitu diamanahi untuk Main ke sekolah lah intinya itu sih, main ke sekolah saja. Jalan-jalan gratis begitu ya, kapan lagi begitu. Jalan ke sekolah. Iya, iya. Terima kasih banyak nih. Siap. Permasalahan Mudah-mudahan yang berkenan. siap, siap. Ide-ide saya mudah-mudahan berkenan. Hanya pandangan saya saja. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih banyak Mas. Yang ketiga, ini masuk ke konten matematikanya ya ini. Bahwasannya di kelas 10 gitu ya, saya mengajar itu sudah hampir memegang kelas 10 matematika wajib itu hampir dari mulai 2018 hampir 4 tahunan ya. Memang rata-rata anak-anak itu, siswa itu belum begitu bisa atau ada miskonsepsi terkait dengan persamaan nilai mutlak. Nah, terutama ketika sudah masuk ke dalam soal-soal yang agak tingkat kesulitannya agak tinggi begitu ya. Entah itu nilai mutlaknya ada 2 begitu ya, ini sehingga siswa itu kesulitan untuk mengoperasikan, atau mungkin ketika diberikan soal-soal cerita terkait dengan persamaan nilai mutlak, itu anak-anak juga masih kebingungan begitu bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua, terkait ketidaksamaan nilai mutlak juga siswa kami ini masih kesulitan gitu ya, kesulitan tentang bagaimana dia mengerjakan sampai mencari himpunan penyelesaiannya begitu. Pertama ketika misalnya ada 3 ruas gitu ya, ketika ada 3 ruas ketidaksamaan begitu ya, ada 3 kondisi, itu siswa kami kesulitan. Pun begitu dengan soal-soal cerita yang ada kaitannya, soal-soal kontekstual yang ada kaitannya dengan materi ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan siswa kami gitu ya, menurut pandangan Bapak Abdul Rasid ini, apa sih yang menyebabkan siswa kami ini kesulitan terhadap materi tersebut? Udah masuk ke konten kalau ini ya. Coba Konten, ya, betul, konten betul. matematik. Ada baiknya memang harusnya dikaji secara riset ya kalau ke konten seperti ini. Tapi kalau saya ditembak seperti ini, pandangan tentang ke konten matematik ini mengenai nilai mutlak itu ada baiknya dicek atau diperiksa kembali mengenai kemampuan siswa tersebut memahami materi prasyarat untuk mempelajari konsep persamaan ataupun peridaksamaan nilai mutlak. Seperti materi sebelumnya, yaitu persamaan dan peridaksamaan, cara menentukan himpunan penyelesaian di materi persamaan dan peridaksamaan, seperti itu. Tentu keberhasilan kemampuan siswa menguasai materi prasyarat ini tentu itu akan sangat menentukan kesuksesan dalam pembelajaran materi persamaan dan peridaksamaan nilai mutlak yang dilakukan oleh Bapak. Nah, jadi kalau menurut saya biasanya harusnya dianalisis per siswa, mungkin ini kesulitannya. Harus sampai bisa mendapatkan gambaran bahwa siswa yang ini materi prasyarat tentang ini bagaimana levelnya, memahaminya sangat memahami atau belum, itu juga akan terlihat. Jadi ada trajektorinya nantinya. Ternyata akarnya dari sana. Kalau menurut saya seperti itu. Biasanya bisa dengan dalam pembelajaran bisa mengingatkan materi sebelumnya seperti itu. Jadi materi prasyarat ini sangat tentu mempengaruhi untuk dalam matematika. Itu menurut saya Pak Baik udah ke konten ini ternyata. Iya, terima kasih banyak ya. Betul, memang berarti siswa-siswa itu belum bisa, belum begitu mampu, belum begitu mahir terhadap materi prasyarat tadi mungkin ya di ketika Mudah-mudahan di SMP-nya mungkin gitu ya. terlacak. Kan Iya. beda-beda, ada yang sudah paham, kadang materi persamaan sudah paham. Tapi ketika diajak ke materi peridaksamaan,
Ya tidak semua gitu kan, tidak semuanya. Makanya jangan sampai ditumpuk, ini belum paham udah lanjut. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, kita dicek aja. Itu menurut saya Pak Bay. Betul. Ya betul Sederhananya ya. Itu begitu. juga sih memang kenapa khususnya saya pribadi gitu Pak ya. Jadi suka ngejar target gitu Pak ya, suka ngejar target materi habis begitu ya. Tanpa memperhatikan ini terus terang saja begitu, tanpa memperhatikan apa namanya eh, siswa paham atau tidak terhadap materi tersebut begitu. Ya kita langsung aja mungkin ke pertanyaan terakhir nih. Mohon maaf satu lagi Pak, berkenan. Ada remaining meeting segala ini Iya, kayaknya waktu. ini biasa ini Siap, masih siap, yang siap. basic ini. Iya, nggak Nggak terasa apa-apa, juga. silaturahmi lah mudah-mudahan. Iya, iya Saya betul. mampir nantilah ke Majalengka, Pak Bay. Iya, iya. Nanti main ke sini Pak, ditunggu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang terakhir ini terkait satu lagi konten nih di kelas apa namanya di kelas 10 semester 2 begitu itu masuk itu kita di bab pertama itu di kelas 10 semester 2 itu ada materi fungsi komposisi di matematika wajib masih ya. Nah itu sama persis seperti tadi juga di fungsi komposisi juga ini sama masih ada siswa-siswa yang masih miskonsepsi terhadap materi ini. Nah, kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan apa sih penyebab yang menyebabkan siswa ini masih banyak yang salah gitu ya menjawab soal-soal di fungsi komposisi terutama ya tadi apa namanya di tentang terutama di inverse-nya gitu di ketika sudah mengkomposisikan dan dia hubungannya dengan inverse gitu ya. Bagaimana nih Pak? Fungsi komposisi, ya fungsi komposisi itu kelanjutan dari fungsi ya, irisan beberapa fungsi ya, yang disubstitusikan seperti itu ya. Iya Fungsi betul itu komposisi betul. seperti itu Pak Baya. Betul betul. Jadi masih kesulitan tuh. Iya. Jadi masih ada yang Nah, salah bingung nih mana yang harus disubstitusi gitu. Nah, saya kira bisa diperiksa juga di materi prasyarat dari yang sederhana terlebih dahulu ke materi fungsinya tersendiri gitu. Sebelum untuk ke komposisi, materi fungsi biasa, misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, untuk nilai x sama dengan 1, berapa himpunan penyelesaiannya? Nanti akan terlihat apakah anak mahir dalam melakukan substitusi tersebut. Karena ketika komposisi kan mensubstitusi ya, larinya ke sana seperti itu. Mungkin itu bisa dicek juga tentang pemahaman konsep materi sebelumnya. Karena saya berpikir memang dalam matematika itu materi prasyarat itu sangat berperan. Kalau materi prasyaratnya belum memahami, sama seperti nilai mutlak tadi dalam fungsi ini juga akan keteteran. Tiba-tiba bingung, tiba-tiba ada fungsi FOG X. Nah, seperti itu biasanya seperti itu fungsi komposisi ya. Iya Nah, betul seperti betul. itu. Makanya yang lebih sederhana dulu kita bimbing, kita arahkan. Yang simpel, jangan-jangan yang simpel aja nih belum memahami seperti itu. Makanya yang menjadi prasyarat materi itu saya kira itu mempengaruhi. Oh, baik kalau menurut saya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan biar Pak Ubay bisa mencari referensi berbagai hal sehingga lebih menguatkan. Enak kalau ke konten ya bisa riset, bisa trajektorinya nanti terlihat dan yang trajektorinya. Iya. Begitu mungkin Pak Ubay. Aduh, saya Terima kasih banyak. pertanyaannya susah-susah nih. Nggak nyangka saya ditanya susah-susah begini. Ditodong lagi. Terima Aduh. kasih banyak. Terakhir banget ini mungkin buat terakhir kira-kira tips-tips apa nih biar kami guru-guru di sekolah itu bisa membuat tadi siswa itu menyenangi matematika nih. Tips-tips trik-trik apa nih? Mungkin apa sih yang harus kami perbaharui begitu ya? Biar lebih Tips ya. bagus. Gimana nih kira-kira nih? Ya, kalau menurut saya, wah tipsnya udah ke ranah tips and trick. Pahami dunia anak. Dunia siswa pahami. Kalau kita bisa memahami dunia siswa dan kita juga sudah memahami dunia matematik dan bisa menyambungkannya, insya Allah tidak menyulitkan saya kira. Bahkan akan bilang siswa itu, oh ternyata belajar matematik menyenangkan. Misalkan dalam pengukuran yang siswa sekolah dasar yang kebetulan tadi saya kunjungi, dalam kalau langsung satuan pengukuran gram dan sebagainya apa ini, tapi kalau dipahami oh ini akan berguna dalam hal pengukuran berat badan dan sebagainya. Nah, ternyata setelah berhasil dibawa si anak materi matematika tersebut ke dunia anak akan merasa, siswa akan merasa
oh iya ya, ini tuh gunanya. Nah, semacam seperti itu belajar materi ini. Ini loh, tiba-tiba ada dari siswa itu muncul, oh iya ya ternyata gunanya belajar misalkan matematika materi ini tuh untuk ini. Nah, dengan bisa seperti itu kan harus memahami kebutuhan dunia anak tersebut gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kita pahami dunia siswa dalam artian ya konteksnya. Iya, Kemudian kita juga udah paham dunia matematik sehingga kita bisa menjembatani sehingga siswa tidak memandang matematika menyulitkan sulit lagi. iya, Insya betul, betul. Allah akan interest, Iya, akan iya. tertarik. Itu kalau menurut saya kalau tips and triknya ke Google aja banyak lah tips and triknya. Kalau Iya, siap, versi siap. saya Iya, iya. seperti itu harus bisa Tapi menjembatani hal-hal yang kita harus abstrak tadi harus dengan setara konkret. dulu mungkin ya. Harus setara dulu dengan Gitu. dengan si peserta didik begitu ya. Harus seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Siap, siap. Mudah-mudahan Terima tidak puas kasih juga nih. banyak. Banyak tips and trik. Kalau dari saya gitu aja lah tips and triknya. Nanti disambung kalau ketemu Siap. ngobrol-ngobrol matematiknya. Aduh, kangen banget ini. Siap. Siap, Terima siap. kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat Sama-sama. selalu. Atur nuhun, aduh, dulur. Ya. Cing sehat-sehat. Salam baktos kasadayana. Sami-sami. Bye. Mohon. Mohon. Bapak atur nuhun. Atur nuhun. Wilujeng. Sami-sami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.